kalau untuk guru sama kepala sekolah sama bisa melakukan ini. Nah, nanti tinggal pakai ini presentasi di depan boleh. Ini sudah saya siapkan gambar refleksi. Ini Bapak Ibu, walaupun ini nanti juga berkaitan dengan aksi nyata. Nah, saya mohon Bapak Ibu untuk ikut ya merenung sejenak terkait perjalanan kita dalam melaksanakan kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri. Itu kan levelnya kan ada mandiri berubah, mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Dan setiap tahun itu harus mengupdate, artinya mendaftarkan ulang apakah mau sama atau berubah. Kalau sama ya sudah. Nah, kita sudah 2 tahun, apakah kita mau tetap di mandiri berubah atau mau naik ke mandiri berbagi. Nah, mari kita melakukan refleksi bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, kalau di modul ini itu tahapannya ada tahapan awal, tahap berkembang, tahap siap, tahap mahir. Ini sesuai topik yang ada di BNN. Nah, yang saya pelajari ini baru tahap awal. Nah, karena kita itu sudah 2 tahun berjalan, ya, harusnya sudah berada di tahap berkembang. Nah, aspeknya apa saja yang perlu dievaluasi, yaitu tentang perancangan kurikulum KWSP-nya. Itu kalau tahap awal itu hanya membuat penyesuaian kecil dari contoh dokumen yang sudah ada sudah disediakan oleh Kemendikbud itu. Kita contoh terus disesuaikan dengan kondisi di sekolah. Tapi kalau tahapnya sudah berkembang, ini harapannya seperti ini ya. Satuan pendidikan berdasarkan contoh yang ada itu memodifikasi bagian pengorganisasian perencanaan pembelajarannya sesuai dengan kondisi satuan pendidikan tanpa didasarkan pada refleksi terhadap hasil analisis karakteristik satuan pendidikan. Kalau tahap perencanaan, kalau tahap berkembang, kalau tahap siap, mengembangkan kurikulum satuan pendidikan berdasarkan contoh dengan memodifikasi pengorganisasian dan lain-lain. Nah, ini ada tambahan dengan melibatkan perwakilan siswa, orang tua, dan masyarakat. Kalau mahir ya seperti ini. Nanti saya share. Ini ada di BNN juga. Kemudian bagaimana aspek perencanaan alur tujuan pembelajaran, perencanaannya bagaimana? Kalau pada tahap awal itu menggunakan contoh yang sudah ada, klub, gitu ya. Nah, ini diterapkan klub. Kalau tahap berkembang itu melakukan penyesuaian terhadap alur tujuan pembelajaran yang ada berdasarkan kondisi dan kebutuhan peserta didik kita. Nah, terus kalau siap ya, seperti itu. Terus itu perencanaan pembelajaran dan asesmennya. Perencanaan pembelajaran dan asesmen gimana? Kalau awal itu menggunakan contoh blok. Kalau berkembang melakukan penyesuaian terhadap contoh dan disediakan. Siap ya merubah perencanaan pembelajaran, kemudian asesmen disediakan, yang disediakan. Jadi poinnya pada merubah. Kalau ini berkembang menyesuaikan, kalau
Terus penggunaan dan pengembangan perangkat ajarnya gimana? Kalau awal itu ya masih plug, pakai sumber buku teks dan modul ajar sebagai sumber utama. Kalau berkembang itu tidak hanya buku teks dan modul ajar, tetapi ada bahan lain ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal serta didik. Kalau tahap siap, nah ini otomatis ya mengkombinasikan antara buku, kemudian bahan ajar tambahan, guru memodifikasi sendiri modul ajar yang disediakan oleh. Nah, nanti disesuaikan kondisi kita, apakah gurunya sudah memodifikasi sendiri atau pakai blog, teks dan modul ajar yang disediakan. Terus perencanaan proyek kelimanya gimana? Menggunakan modul blog yang ada tanpa penyesuaian sedikit pun, atau menyesuaikan modul proyek yang ada dengan kebutuhan sekolah, atau membuat penyesuaian modul proyek yang ada itu disesuaikan dengan konteks lokal, kebutuhan serta minat dan ide-ide peserta didik. Nah, mendapat melibatkan ide peserta didik. Nah, ini yang tahap siap. Kemudian implementasi, ya ini untuk pelaksanaan pembelajarannya bagaimana? Kalau tadi kan perencanaannya, sekarang pelaksanaannya kita dalam implementasi P5 apakah menerapkan penguatan P5 dengan jumlah yang lebih sedikit atau lebih banyak dari yang dianjurkan. Proyek berorientasi pada produk seperti makanan, minuman dan lain-lain, belum menitik beratkan pada pemahaman tentang konsep. Jadi kalau orientasinya produk tapi belum pada konsep, berarti kita masih di tahap awal ketika implementasi P5-nya. Tapi ketika kita sudah menerapkan proyek ya, dan mulai berorientasi pada pemahaman konsepnya dalam penyelesaian masalah problem solvingnya sesuai tema, berarti kita sudah pada tahap berkembang. Kalau pada tahap siap, ini sudah berorientasi pada tahap pemahaman dan penyelesaian masalah sesuai tema. Kemudian penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kalau tahap awal itu masih menggunakan metode pengajaran yang bervariasi, namun masih didominasi oleh peran guru yang mengarah pada kegiatan peserta didik sepanjang proses pembelajaran. Jadi gurunya masih dominan di kelas, berarti dalam penerapan pembelajaran yang berpusat pada murid kita masih berada di tahap awal. Tapi kalau gurunya ini sudah melakukan pembelajaran yang bervariasi dan fokusnya pusat pembelajarannya pada murid, berarti sudah di tahap berkembang. Begitu juga tahap seterusnya. Kemudian keterpaduan penilaian dengan pembelajaran. Kalau guru hanya menggunakan asesmen yang ada di buku, teks dan modul ajar, atau yang hanya ada di LKS saja, belum mengembangkan perangkat penilaian sendiri, berarti masih di tahap awal. Tapi kalau guru sudah mulai merancang asesmennya, memperhatikan kesesuaian asesmen dengan tujuan, berarti sudah berada di tahap berkembang dan seterusnya. Itu juga pembelajaran yang sesuai tahap belajar peserta didik. Nah, kalau berdasarkan asesmen formatif di awal pembelajaran, guru mengajar seluruh siswa